Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi nahana 'an ittiba'il hawa wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal uliya. Amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi dzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'unatun mafiha ila dzikrullah wa mawala wa aliman au mutalima. Al-Hadith. Begitu indah dunia ini, begitu nikmat kita hidup di muka bumi ini. Mata kita bisa memandang, tangan kita bisa menjamah, kaki kita bisa berpijak, hidung pun bisa mencium yang nikmat-nikmat, yang harum-harum. Kulit pun bisa merasakan kehalusan, kekasaran dan sebagainya. Begitu indah nikmat Allah. Tapi kadang kita lupa untuk mensyukurinya. Kadang kita tidak merasa senang dengan semua pemberian itu. Jangankan kita berterima kasih kepada Allah, jangankan kita bersujud syukur kepada Allah, merasa berterima kasih pun tidak. Na'udzubillahi min dzalik. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Sering para penceramah mengatakan, para da'i berbicara tentang kenikmatan ini, tapi kita benar-benar begitu tidak memperhatikannya. Na'udzubillah. Oleh karena itu, kelalaian, kealpaan kita di masa-masa yang sudah kita lalui cukup kita akhiri sekarang dan dimulai kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbana. Dengan kurangnya kita bersyukur kepada Allah, dengan lalainya kita tidak mengingat nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, banyak orang yang inkar, bahkan banyak orang yang kufur. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Sedangkan Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, barang siapa
yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, maka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan kita mensyukuri, beda dengan kita berterima kasih, beda kita dengan senang hati. Allah berfirman di dalam Al-Quran, la azidannakum. Makanya awal ayat ini kan, la in syakartum la azidannakum. Kita bersyukur, kita senang, kita berterima kasih, Allah akan memberi tambahan nikmat itu. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mensyukuri, kita selalu kurang, kita selalu menggerutu, kita selalu bawel. Wala in kafartum inna adzabil syadid. Kata Allah, rasakan siksaan yang pedih. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Contohnya apa? Ya contohnya kita gini. Ada kita makan hari ini dengan tahu misalkan, terus kita ngomel, wah makan tahu melulu, makan dengan oncom, ini makan dengan oncom, ini bukan makanan orang, ini makanan sapi. Dari suaminya keberinya oncom, dan suaminya bukan konglomerat, suaminya bukan pengusaha, suaminya bukan pegawai kantor, suaminya hanyalah pengangguran atau petani-petani yang kecil-kecilan. Daripada mendapat keuntungan lebih banyak kerugian. Punya istri yang tidak tahu berterima kasih. Kata Allah, wala in kafartum inna adzabil syadid. Karena kamu tidak berterima kasih, itu adalah pemberianku. Kita makan dengan tahu, itu pun pemberian Allah. Kita makan dengan tempe, itu pun pemberian Allah. Kita makan dengan oncom, itu pun pemberian Allah hakikatnya. Karena semua apapun yang kita lakukan, yang kita rasakan, kita jalankan, itu adalah sudah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak menerima, berarti kita tidak menerima atas aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kita harus menerima apapun keberadaan kita, seperti apapun kita harus menerima. Kenapa? Itu aturan Allah. Ya memang kelihatannya seperti dari suami ya, kalau yang punya suami nih, sama suaminya hasil jalannya kecil-kecilan, nggak ada kerjaan. Tapi walaupun nggak ada kerjaan, Allah kan sudah berjanji. Rezeki itu bukan dari kerja sebenarnya. Rezeki itu dari Allah. Kerja itu hanyalah sebab, hanyalah jalan. Itu pun diberi jalan oleh Allah. Allah memberikan rezeki tanpa sebab ada. Di antaranya apa? Nah, di antaranya seperti para kiai, para ustadz, itu kan jarang. Kebanyakannya gitu, tapi ada kiai juga yang punya perusahaan, yang kerja banyak. Tapi kebanyakannya, mayoritas para kiai itu tidak punya pencaharian. Seperti apa? Ya jarang ustadz atau kiai kerja di kantor, jarang. Atau ustadz kiai jarang dagang, jarang gitu. Ya kebanyakannya ya memang benar-benar bertawakal seperti itu. Atau bukan kiai, bukan ustadz gitu kan, tapi tidak kerja, tidak tani, banyak gitu. Jadi seadanya saja. Itu memang rezeki itu ditanggung Allah. Walaupun kita tidak usaha, kita makan pasti makan. Walaupun kita tidak beraktivitas, tetap makan pasti makan.
Karena rezeki itu bukan dari kerjaan, rezeki adalah bukan daripada amal kita, rezeki bukan karena usaha kita, tapi rezeki adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita itu adalah hanyalah sebab itu pun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya dia mengerti akal, karena kalau kita tidak kerja tidak apa, tapi uang banyak misalkan kan tidak dimengerti akal gitu kan. Tapi kalau bagi para ulama, para kiai, banyak para ulama, para kiai kerjaannya cuma ngaji, sholat, ngaji, sholat, ngaji, sholat, tapi uangnya banyak, ada seperti itu. Ya itulah, itu mah prerogatif Allah, kehendak Allah seperti itu. Apa yang harus kita camkan, apa yang harus kita garis bawahi, kita harus menerima apapun yang dirasakan oleh kita, yang dilakukan oleh kita, karena itu adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya artinya, wah, kita misalkan nih punya suami kerjaannya begini, terus mencontoh-contohkan orang lain tuh, orang lain mah anu udah bisa bisa anu. Enggak boleh seperti itu. Karena setiap manusia, perjalanan manusia, rezeki milik manusia itu berbeda. Jadi kita harus menerima apa adanya. Itu namanya qanaah. Jadi orang yang hebat, orang yang kaya raya, itu adalah orang yang qanaah. Qanaah artinya menerima apa adanya. Dengan seperti itu, maka Allah la azidannakum, Allah akan memberi nikmat kita itu lebih baik. Ya misalnya biasanya kita makan dengan tempe, tapi kita senang terus, kita berterima kasih terus, tidak ada ngedumel, tidak ada maido, tidak ada menyalahkan, tidak ada mencontohkan orang lain, sadar saja tuh Allah akan memberi lebih baik lagi. Mungkin nanti makan bisa meningkat sama daging ayam. Dan seterusnya, kita bersyukur, kita berterima kasih, nikmat itu makin dilipat ganda, makin tinggi. Tapi kalau kita tidak menerima, kita ngedumel, kita menyalahkan, ya intinya kita kufurlah. Maka kata Allah, rasakan siksa nanti yang sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang begini, hidup di muka bumi ini, kenapa Nabi diutus ke muka bumi? Untuk apa? Nabi bersabda, innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Aku diutus ke muka bumi, kata Nabi, liutamima makarimal akhlaq, adalah untuk menyempurnakan, untuk mendidik, untuk memperbaiki akhlak manusia yang ada di muka bumi. Ya karena memang dulu ya kita berbicara Arab ya, karena Nabi di Arab. Jadi turunnya Islam itu ya manusia ya lagi pada bejat-bejatnya, akhlaknya seperti itu, pakaiannya, tingkah lakunya, kata-katanya, segalanya. Makanya turunkan Nabi untuk memperbaiki akhlak manusia. Sehingga Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Gampang. Jadi melihat, menilai kesempurnaan, kemuliaan, kemapanan, keimanan manusia. Apa? Akhlak. Kalau akhlaknya baik, berarti imannya por. Kalau akhlaknya tidak baik, berarti imannya juga lagi tidak baik. Jadi ukuran keimanan manusia diukur daripada akhlaknya. Gampang. Jadi manusia itu kita lihat akhlaknya saja. Bagaimana akhlaknya? Kalau akhlaknya bagus, ya imannya bagus.
So, makanya kenapa, maaf ya, kenapa di Banten tidak ada Habib? Ya dibahasakan, dikatakan tidak ada lah gitu. Beda dengan seperti Bogor, Cianjur, Sukabumi, terus Jawa Tengah, Jawa Timur, ya beda. Jadi benar-benar penuh dengan Habib itu kan. Penuh dan menjadi raja seperti itu, benar-benar dihormati, disegani, diikuti lah seperti itu. Tapi di Banten nggak ada Habib, nggak ada lah. Jadi daerah Al-Fakir aja ya, sekabupaten ya dilihatin emang nggak ada gitu. Ya terkecuali mungkin ada ulama masyhur gitu ya, mungkin ada Habib ke situ, tapi kan nggak berumah-rumah di situ, cuman paling ya sebatas di rumah kiai gitu. Tapi kalau yang namanya rumah-rumah, berumah tangga nggak ada gitu. Jadi dikatakan ya di Banten memang nggak ada Habib lah seperti itu. Kenapa? Karena kesininya memang para Habib banyak oknum, terutama daripada akhlak, kelakuan dan berbagai macam yang dilakukan oknum Habib itu kurang pas gitu. Dan orang Banten itu kan, walaupun Banten apa yang disebut Banten katanya apa? Kalau orang bilang beras genggerong, jadi beras genggerong itu maksudnya kasar kata-katanya gitu. Tapi kata-katanya memang kasar gitu ya, memang bahasanya seperti itu gitu. Tapi hatinya lembut sebenarnya. Hati lembut gimana ya kalau kita misalkan di Banten lah, kita di Banten kehabisan bekal misalkan, insya Allah lah, walaupun kita kehabisan bekal di Banten, insya Allah kita pasti banyaklah yang membantu kita seperti itu. Banyak yang membantu. Cuma orang Banten itu nggak suka melihat orang yang sombong seperti itu. Sombong, angku, nggak suka lah gitu. Makanya Al-Fakir pernah mendengar ya, ada ulama besar Banten yang berkata dengan tegas gitu kan, Habib jangan masuk ke Banten. Ada. Tapi kalau nggak salah bahasa Sunda ya, Habib ulah asup ke Banten. Kan? Terkecuali baca la ilaha illallah 10.000. Kalau tidak mampu, jangan masuk ke Banten. Seperti itu. Jadi memang di Banten nggak ada Habib seperti itu. Kenapa? Karena orang Banten itu cinta yang baik-baik, yang nggak sombong, yang nggak angkuh. Tapi kalau bahasa ya memang bahasanya bukan kasar, memang bahasanya seperti itu. Bahasa. Lihat karakter ya, tapi coba saja kita ke Banten dan kita bergaul dengan orang Banten. Baru kita tahu istilahnya. Tuh, kenapa Habib ditolak di Banten? Karena orang Banten tidak suka pertengkaran atau perkelahian, tidak suka. Makanya di Banten nggak ada demo-demoan. Jangan demo anu nggak ada di Banten. Nggak ada demo-demoan. Kalau jihad, perang, ya jangan ditanya dari dulu kan istilahnya. Berbagai macam lah peperangan istilah di Banten.
Kalau ahli sejarah itu pasti tahu lah gitu. Tapi kalau demoan yang enggak jelas gitu di Banten enggak terbawa-bawa gitu, karena orang Banten itu tidak suka buang-buang energi gitu yang tidak jelas. Tapi kalau di dalam perjuangan kebenaran, Banten siap seperti itu. Karena bagi orang Banten, akhlak itu nomor satu, ukuran. Karena Nabi telah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Di sebaik-baiknya keimanan manusia, sebaik-baiknya keimanan orang mukmin itu adalah diukur daripada akhlaknya bagus, buruknya akhlaknya. Akhlaknya bagus, berarti keimanannya juga bagus. Akhlaknya rusak, bejat, ya itulah iman. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan sampai kita salah paham, jangan gagal paham. Tidak boleh kita membenci Habib, tidak boleh. Apalagi menghina, naudzubillah. Jangan. Dan Habib pun lebih tidak boleh menghina kepada pribumi, nggak boleh. Artinya apa? Ya artinya Habib ataupun pribumi ya bersatu saja. Habib ngaji silahkan, pribumi ngaji ya silahkan, apalagi pribumi. Jadi jangan sampai gini, pribumi ngaji dipersekusi oleh Habib. Aduh, jadi ini apa ini? Jadi akhirnya tidak akan aman negeri kalau seperti itu. Jadi kita tetap harus bersatu, kita tetap harus menyatu, kita tetap harus saling menghormati, kita tetap harus saling menyayangi, saling memuliakan, melangkah bersama, jalan bersama, berjuang bersama untuk menjaga bangsa, nusa, agama dan negara. Cuma satu. Demi untuk keamanan, demi untuk kenyamanan, demi untuk kebersamaan, supaya jangan ada yang merasa wah, supaya jangan ada yang merasa saya lebih mulia, saya lebih hebat, supaya jangan ada seperti itu. Ya udah, jangan mengaku keturunan Nabi. Kenapa sih? Klan Ba'alawi jangan mengaku keturunan Nabi. Ya terkecuali bisa membuktikan saya keturunan Nabi, ini kitabnya abad ketiga ini, abad keempat ini, abad kelima ini, abad keenam ini, abad ketujuh ini, abad ke-8 ini, abad ke-9 ini, abad ke-10 ini, abad ke-11 ini, baru. Tapi kalau ujung-ujung kitabnya ada di apa? Ya ujung-ujung ada di abad ke-9, mengaku abad ketiga, abad kelima nggak ada, ngaku-ngaku abad ke-9, wah itu mah nggak boleh. Itu mah berarti kalau istilah Kiai Imaduddin, maudun, palsu, mardudun, tertolak, munqati'un, putus. Kalau istilah Kiai Imaduddin. Jadi artinya apa? Ya artinya, ayo saudara-saudaraku dari klan Ba'alawi, udah berhentilah untuk mengaku cucu Nabi. Karena Anda bukan keturunan Nabi, tapi kita tetap saudara. Ayo kita berjalan bersama, ayo kita melangkah bersama, ayo kita jaga bangsa negara NKRI dan Islam. Untuk apa? Untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan inti adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi hanya inilah yang Al-Fakir bisa katakan. Sekali lagi, Al-Fakir tidak ada kebencian, tapi Al-Fakir justru karena sayang dan cinta. Karena walaupun bagaimana klan Ba'alawi ini banyak yang menjadi wali, menjadi ulama, menjadi orang baik, dan
mungkin banyak yang menjadi pejabat. Jadi artinya apa? Artinya mereka pun banyak jasa, ada jasa. Artinya apa? Ya artinya ayo kita hidup bersatu, hidup menyatu, saling memuliakan, saling menghormati, saling mengisi, saling melengkapi di antara kita. Kita melangkah bersama. Tidak ada kelebihan di antara kita, kita sama saja. Artinya apa? Artinya berhenti mengaku cucu Nabi. Sekali lagi, kalau tidak bisa membuktikan dengan kitab yang sejaman. Ya maksudnya kitab yang sejaman itu kan gini, maksudnya gini. Kan abad ketiga sudah ada kitab nasab. Tidak mencatat tuh bahwa Sayyid Ubaidillah ya, Ubaidillah putra Sayyid Ahmad. Terus abad keempat, abad kelima kan nggak ada tuh ya, sampai abad ke-9 nggak ada tuh. Cari kitab yang sejaman dengan itu, yang menunjukkan bahwa Sayyid Ubaidillah tuh, bahwa Ubaidillah itu anak Sayyid Ahmad. Jadi jangan kitab yang sudah ratusan tahun diterangkan 3, pas sudah ratusan tahun menyatakan 4 gitu. Bari tanpa referensi, tanpa kitab. Jangan seperti itu. Jadi intinya apa? Ya intinya udahlah kita sekali lagi hidup bersama, saling menghormati, saling memuliakan, saling mengisi, saling melengkapi, dan ayo kita berjalan mengejar Allah dan berhentilah mengaku cucu Nabi. Sekali lagi Al-Fakir mohon maaf atas salah hilaf dan keliru. Kalau ada kata-kata Al-Fakir yang tidak sesuai, yang menyinggung perasaan, ini adalah bukan kesengajaan, ini hanyalah mungkin kebetulan saja, atau kurangnya Al-Fakir, kurang apa? Kurang piawai untuk mengatur untayan kata-kata. Jadi artinya apa? Ya artinya Al-Fakir mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa katakan. Sekali lagi, al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.